Oke, baiklah, eee kita buka kelas kita ya, perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kemudian untuk mengawali perkuliahan kita juga, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan slide yang sudah saya siapkan ya. Tunggu sebentar ya. Oke, baiklah. Jadi konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah uji persyaratan. Nah, uji persyaratannya adalah konsep awal ya dari statistika inferensial ya. Nah, mungkin sebelum ini telah diajarkan atau disampaikan bahwa statistik itu bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah deskriptif, yang kedua itu adalah inferensial. Nah, deskriptif itu adalah apa yang sudah sudah kita pelajari ya di awal semester sampai kepada UTS. Nah, sedangkan inferensial ini akan kita tempuh sekarang ya, mulai dari pertemuan ini sampai ke nanti ke UAS ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan uji persyaratan itu adalah uji yang yang menentukan ya jenis analisis statistik selanjutnya ya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan Yang dimaksudkan dengan uji persyaratannya adalah yang mengawali usaha statistik kita. Nah, jadi kalau kita sedang melakukan penelitian, nah kemudian dari penelitian tersebut kemudian dihasilkan angka-angka, nah, maka nanti kita pasti akan mengolahnya ya. Kita akan mengolah angka tersebut sehingga bisa memberikan makna buat kita. Memberikan makna sehingga bisa menjawab masalah penelitian kita. Nah, cara kita mengolah data tersebutlah yang kita sebut sebagai statistik. Nah, statistik tersebut, nah kemudian nanti bisa dibagi menjadi dua bagian lagi ya. Nah, yang pertama itu deskriptif, yang kedua itu inferensial. Nah, ketika kita sudah menetapkan bahwa kita adalah meneliti secara secara kuantitatif, maka kita harus bersiap-siap ya bahwa bentuk analisis data kita itu bisa dalam bentuk dua macam ini ya. Bisa deskriptif saja atau bisa deskriptif dan inferensial sekaligus berdua ya, bergabung ya. Nah, kemudian perlu saya juga sampaikan dan ingatkan bahwa eh, bahwa suatu penelitian ya itu juga bisa dibagi menjadi dua macam ya, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif inilah yang nanti muncul statistik di dalamnya. Nah, kemudian penelitian kuantitatif ini bisa dibagi menjadi bermacam-macam lagi. Nah, ada dua bentuk penelitian yang biasanya kita tuh sering ya, kita akan selalu hadapi ya. Ya, biasa sering lah kalau di kampus kita nih, ini yang paling sering nih bentuk penelitian ini, yaitu penelitian komparatif dan penelitian korelasi. Nah, tapi walaupun demikian, ya, apapun bentuk penelitian kuantitatifnya ya, apakah itu kausal komparatif, apakah itu korelasi, apakah itu komparatif ya, pengolahan datanya itu adalah tidak lain kalau inferensial itu adalah tidak lain adalah dua ini, yaitu yang mencari hubungan atau yang membandingkan. Nah, mungkin kalian sudah biasa mendengar ya bahwa ada kakak tingkatnya melakukan penelitian dengan membandingkan dua buah model pembelajaran, dua buah metode pembelajaran, atau dua buah media pembelajaran dibandingkan. Nah, itu adalah jenis salah satu bentuk contoh dari penelitian komparatif. Nah, ada juga penelitian korelasi. Nah, cuma penelitian korelasi ini termasuk agak jarang ya sekarang ya. Nah, kebanyakan
apa, di kita ini yang trennya itu adalah kalau tidak komparatif itu adalah penelitian pengembangan. Nah, apalagi di tengah pandemi ini ya, yang di mana pertemuan siswa tuh eh, agak sulit ya, ya kan, sulit untuk mengajak untuk bertemu dan sebagian di antara kita mungkin kesulitan untuk mengajar melalui online ya. Nah, biasanya bentuk penelitian yang dipilih itu adalah penelitian pengembangan ya. Nah, nah, untuk sekarang ini trennya pengembangan ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini apabila bentuk penelitian kita sudah mengenalinya dan kita paham bahwa bentuk penelitian kita itu adalah salah satu daripada itu tadi ya, maka pasti pengolahan datanya tidak jauh dari sini. Apakah korelasi ataukah komparatif? Ya. Nah, jadi ini konsep-konsep terkait dengan metodologi pembelajaran, metodologi penelitian ini juga berhubungan dengan statistik. Ya. Karena statistik inilah yang nanti akan membantu menafsirkan data-data itu, gitu ya, menafsirkan data-data. Sedangkan metodenya dalam melakukan penelitian itu mungkin dibahas lebih dalam, lebih jauh di metodologi penelitian. Nah, oke ya, jadi secara garis besar apapun bentuk penelitiannya ya yang termasuk penelitian kuantitatif ya pasti tidak jauh nih. Analisisnya adalah bisa saja deskriptif, bisa saja deskriptif dan inferensial. Nah, oke ya, bisa dipahami. Nah, untuk yang berhubungan ya, untuk yang korelasi. Nah, contoh penelitian yang korelasi tadi belum saya jelaskan ya. Nah, contohnya adalah eh, hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Nah, itu juga itu salah satu contoh bentuk penelitian korelasi. Jadi apakah dengan meningkatnya motivasi seseorang atau tingginya motivasi seseorang, apakah ini juga berpengaruh atau ada hubungannya dengan hasil belajarnya? Ya, ini salah satu contoh bentuk eh, penelitian korelasi. Dan bisa banyak bentuk lagi yang lain gitu, ya. Nah, kemudian untuk uji korelasi ini sendiri ya. Nah, jadi ketika kita akan mengolah datanya, maka kita mesti lakukan uji persyaratan ini. Alasannya adalah supaya kita tahu nanti bentuk statistik yang akan kita pilih itu termasuk bentuk statistik yang mana. Nah ya, jadi bentuk analisis data dalam statistika inferensial itu bisa dibagi dua. Jadi statistika parametrik atau non parametrik. Nah, ya. Nah, statistika yang bingung ya. Jadi uji persyaratan itu diantaranya untuk korelasi itu yang mesti dilakukan adalah yang pertama uji normalitas. Ya. Mengapa uji normalitas biasa dilakukan yang pertama kali? Karena semua uji yang parametrik itu selalu mensyaratkan data berdistribusi normal. Ya, paham ya? Nah, ini bukan kita yang mau ya, bukan kita yang mau, saya mau parametrik lah, saya mau non parametrik, bukan kita gitu. Tetapi data kita yang berbicara. Data kita ini termasuk data yang bagaimana sih gitu. Nah, ketika kita tahu karakteristik data kita, maka nanti barulah kita bisa menentukan analisis selanjutnya itu apa. Jadi inferensial itu bisa dibagi lagi statistika secara parametrik ataukah yang non parametrik. Nah, untuk mengetahuinya itu kita harus melalui yang namanya uji persyaratan ini. Nah, uji persyaratan itu kalau untuk penelitian korelasi itu ada dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Nah, biasanya yang dilakukan itu adalah uji normalitas terlebih dahulu. Mengapa? Karena semua semua analisis yang parametrik itu selalu mensyaratkan normalitas. Semua yang parametrik ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang penelitian korelasi secara khusus yang mesti dicari itu adalah linearitas. Paham ya? Nah, oke selanjutnya. Nah, begitu juga dengan penelitian komparatif. Nah, ini dulu tren sekali ya di antara ya kita ya. Jadi teman-teman yang seniornya yang sudah mengambil mata kuliah penelitian atau mata kuliah skripsi. Nah, itu sangat populer sekali penelitian komparatif ya, membandingkan metode, membandingkan model pembelajaran, membandingkan media pembelajaran, nah, ya. Atau contohnya lain misalkan membandingkan alat peraga dan seterusnya. Nah, membandingkan tipe dari suatu model pembelajaran. Nah, itu yang biasanya diperbandingkan. Nah, itu termasuk penelitian komparatif. Nah,
Dan yang diperbandingkan ini jumlahnya bisa bisa ya minimal 2 ya. 2 bentuk data yang diperbandingkan. Nah, bisa sebelum setelah, bisa 2 kelas yang digunakan ya, 2 kelas yang kita terapkan penelitian itu. Sehingga nanti akan dihasilkan 2 kelompok data. Nah, 2 kelompok data inilah yang nanti diperbandingkan. Nah, untuk untuk penelitian komparatif ya. Nah, analisis inferensialnya itu juga sama sebagaimana yang korelasi gitu ya. Itu nanti akan eh, apa? Akan ada 2 macam bentuk ya yang mungkin, yaitu analisis secara parametrik dan analisis secara non parametrik. Nah, yang menentukan itu bukan kita, tetapi data kita yang berbicara. Nah, ya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah nanti kita memilih, untuk mengetahui apakah data kita nih akan diolah secara parametrik, nah itu harus memenuhi parameter-parameter. Nah, parameter yang diujikan untuk komparatif ini adalah uji normalitas dan juga uji homogenitas. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, secara khusus ya, uji normalitas itu adalah untuk menguji apakah sampel atau kelompok data kita itu berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi tugasnya atau fungsi dari uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah dia berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, sebenarnya uji normalitas ini sebenarnya untuk mengetahui apakah distribusi data kita itu normal atau tidak, itu bisa ada cara yang lain ya selain dengan uji ini gitu. Nah, cuma kadangkala eh, terdapat kesulitan-kesulitannya yang ditemui ya ketika kita menggunakan selain dari cara pengujian gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah data kita berdistribusi atau normal atau tidak, itu sebenarnya tidak hanya dengan menggunakan uji. Nah, bisa dengan cara yang lain. Nah, caranya misalkan dengan membuat plot dengan menggunakan diagram Kartesian, sumbu X, sumbu Y, dipasangkan gitu. Nah, andai kata misalkan ternyata melalui plot tersebut, nah terbentuk garis ya melengkung yang menyerupai kurva normal, maka kita bisa saja ya berasumsi bahwa itu adalah mengikuti distribusi data yang normal. Nah, tetapi di antara kita mungkin ragu ya, walaupun bentuknya mungkin serupa, tapi kan kadang-kadang kita juga timbul keraguan. Makanya banyak orang memilih menggunakan uji itu lebih baik gitu. Nah, seingat saya itu pernah saya membaca suatu artikel ya. Nah, untuk menggunakan plot ya, untuk menentukan distribusi data itu normal atau tidak, itu ada yang menyampaikan kalau tidak salah saya itu 2000 data ya minimal gitu. Nah, baru bisa tergambar dengan baik apakah dia menyerupai distribusi normal atau tidak. Nah ya, kalau tidak salah. Nah ya. Nah, sedangkan biasanya penelitian-penelitian kita itu kadangkala lebih sering itu jarang sampai 2000 data. Biasanya kalau untuk di sekolah ya, kalau misalkan ngambil 2 kelas, anggaplah satu kelas itu 30, ya kan? Ya paling ya cuma 30. Kan satu kelas cuma 30. Mau diuji normalitasnya kan kecil kan? Nah, biasanya untuk menggambarkan ini agak sulit ya. Jadi kalau dipasangkan dalam diagram Kartesian ya sepertinya enggak kayak normal gitu. Makanya lebih mudah itu kita pakai uji kalau untuk data kecil. Nah, selanjutnya adalah dengan kita mengetahui bahwa data kita itu berdistribusi normal ataukah tidak ya, berdistribusi homogen ataukah tidak, maka nanti kita bisa menentukan statistik inferensial selanjutnya. Dan ujinya itu ada berbagai macam. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh kurva normal ya. Nah, sebelum ini kan sudah dikenalkan ya, apa itu distribusi normal ya kan. Nah, bentuknya itu saya ingatkan kembali adalah seperti ini. Jadi seperti bukit atau seperti gunung ya. Nah, di mana antara sisi kiri dan sisi kanannya itu meruncing ya, melandai deh. Nah, sedangkan pada puncaknya dia akan tinggi. Nah, bentuknya adalah seperti ini.
Nah, analoginya itu gampang ya. Ini adalah distribusi data yang normal. Analoginya gampang gitu. Nah, contohnya misalkan dalam perolehan skor ya dari pembelajaran ya atau hasil belajar siswa. Maka kita katakan data hasil belajar itu normal apabila ya yang mendapat nilai pertengahan itu jumlahnya paling banyak. Sedangkan yang mendapat nilai yang tinggi ataupun yang rendah itu jumlahnya paling sedikit. Nah, itu adalah data yang menggambarkan distribusi yang normal. Nah, atau misalkan untuk analogi dalam keseharian kita dalam berkehidupan di masyarakat ya, ya kan? Orang normal itu pasti memenuhi yang mayoritas. Orang yang normal ya. Sedangkan orang yang aneh ya dikategorikan aneh oleh orang yang lain itu pasti jumlahnya yang paling sedikit. Ya, mungkin bisa dipahami kan? Nah, nah contohnya misalkan kita melihat ada seseorang ya berpakaian lain daripada yang lain, pasti kita katakan dia aneh. Karena dia jumlahnya paling sedikit. Ya, sedikit dia jumlahnya. Coba sebaliknya. Kita merasa kita bagus kan, kita merasa kita yang benar, tetapi kita di antara kelompok orang yang berbeda dengan kita. Maka sebenarnya yang dikatakan itu adalah kita, gitu ya. Yang normal adalah yang aneh itu kita, sedangkan yang di luar kita itu yang jumlahnya paling besar. Nah, maka itulah bentuk distribusi yang normal, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kemudian eh, apa namanya tipe-tipe dari bentuk uji normalitas tuh atau jenis-jenisnya tuh banyak ya, banyak ragamnya. Nah, saya di sini menampilkan nih tiga uji ini ada di dalam salah satu mesin pengujian data ya, salah satu mesin analisis data yang kita kenal sebagai SPSS ya. Ini sudah lazim ya dipakai oleh banyak orang ya, SPSS. Nah, tapi apakah hanya SPSS? Jawabannya tidak ya. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Nah, cuma kita ataupun saya pribadi ini lebih banyak mengenal yang SPSS ya, sebagai mesin pengolah data, otomatis dan mudah sekali. Nah, tapi walaupun sepertinya mudah, pemahaman mesti ada ya. Ya, pemahaman mesti ada. Karena apapun data yang kita input kan pasti menghasilkan ada hasilnya gitu. Nah, tapi kalau kita salah, kita bisa saja salah input ya. Bisa saja salah memproses data dan mengakibatkan apa menghasilkan data yang tidak bermakna atau tidak ada artinya gitu. Nah, makanya nanti seiring berjalannya mata kuliah ini ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memaknai data kita dan paham bagaimana cara menginput data dan cara mengolahnya. Dan itu semua bergantung pada bentuk daripada penelitian kita. Nah, secara garis besar, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, itu ada dua macam ya pengolahan data itu. Nah, apakah dia berbentuk komparatif ataukah dia korelasi? Ini adalah bentuk pengolahan data yang umum ada. Oke ya, jadi uji yang biasa digunakan untuk uji normalitas itu ada namanya uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada Shapiro-Wilk, dan juga ada Lilliefors. Nah, kemudian untuk signifikansinya, penerimaannya itu apabila nanti akan ada pembacaannya dari hasilnya, itu adalah di atas 0,05. Di atas atau sama dengan 0,05, maka data itu disebut sebagai data yang normal. Nah, prosedurnya di sini saya belum menunjukkan tampilan melalui apa? SPSS-nya itu adalah jadi setelah kita menginput data kita, maka selanjutnya nanti kita memilih menu analyze. Kemudian nanti akan muncul lagi pilihan-pilihan berikutnya dari analyze ini dan kita memilih deskriptif statistik. Nah, setelah memilih deskriptif statistik, maka nanti kita pilih lagi menu berikutnya yaitu explore. Ya, jadi apa namanya uji normalitas ini kalau dalam SPSS ini dia masuk ke dalam menu deskriptif statistik ya. Jadi masih kategori statistik deskriptif karena dia menggambarkan data ya. Oke, lanjut metode slide berikutnya. Nah, kemudian uji homogenitas ini juga serupa dengan Serupa dengan uji normalitas tadi ya. Nah, cuma uji homogenitas ini mesti melibatkan minimal dua kelompok data. Ya, dua kelompok data minimal. Baru kita bisa memproses homogenitas. Paham ya? Nah,
Jadi minimal itu ada 2 kelompok data. Ya misalkan tadi ya kita membandingkan 2 buah metode pembelajaran atau model pembelajaran, maka harusnya ada 2 kelompok data. Ya, kelompok data hasil dari pembelajaran model A, kelompok data hasil dari pembelajaran model B. Jadi ada 2. Nah, varian dari masing-masing data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam uji atau diperbandingkan apakah masuk kategori homogen atau tidak. Nah, yang mesti diperhatikan di sini dalam pengujian ya, jangan langsung percaya kepada angka ya. Nah, jadi kalau kita sebatas menggunakan statistika deskriptif, maka kita akan dihadapkan dengan angka-angka. Misalkan rata-rata, varian, satu standar deviasi, atau yang lain lagi, yang banyak itu ya, banyak bentuknya untuk deskriptif. Nah, angka tersebut walaupun berbeda, tetapi belum tentu, walaupun berbeda ya, tapi belum tentu dikatakan berbeda secara signifikan. Nah, secara signifikan. Nah, jadi signifikansinya, nah ya, jadi signifikansinya itu signifikansinya itu ditentukan apabila besarannya itu adalah di atas 0,05 tadi ya. Nah, itu dikatakan dia adalah eh, homogen ya. Nah, jadi walaupun nanti angkanya nih, variansnya ya, ketika kita uji homogenitas variansnya itu adalah misalkan yang satunya 15,1, yang satunya 14 gitu. Nah, jangan kita berkesimpulan secara langsung bahwa hasil deskriptif ini menyatakan dia berbeda homogenitasnya. Nah, itu salah. Kita uji dulu secara kita ujikan dulu dia ya melalui uji-uji homogenitas. Ya, ada beberapa bentuk uji homogenitas nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah, kita ujikan, maka nanti akan keluar hasilnya. Nah, apabila nanti angkanya itu di atas 0,05, di atas atau sama dengan 0,05, maka data itu adalah homogen ya. Walaupun tadi variasinya berbeda, satunya 15 ya, 1, satunya 14 kan beda kan? Nah, tetapi belum tentu ya. Nah, kita mesti masukkan dulu ke dalam uji untuk tahu secara signifikan. Nah, kemudian metodenya. Nah, metodenya nih. Jadi berbagai macam bentuk uji homogenitas. Ya, yang saya tampilkan di sini adalah contohnya ada 3. Pertama uji F, uji Levin, sama uji Bartlett. Nah, uji F ini khusus yang untuk 2, sedangkan Bartlett itu bisa 2 atau lebih ya. Kemudian untuk signifikansinya tadi saya sudah jelaskan ya. Apabila nanti dari pembacaan data itu dihasilkan angka. Nah, ya, kalau sama dengan atau lebih dari 0,05, maka itu berarti datanya adalah homogen. Ya. Jadi 2 kelompok ini homogen. Nah, tata caranya juga sama ya. Jadi ketika kita sudah selesai menginput data di entry datanya, maka selanjutnya kita pilih menu analyze, kemudian deskriptif statistik ya pilih, kemudian pilih berikutnya adalah export. Nah ya, nah mudah-mudahan metodenya tidak berubah ya, karena sekarang versi terbarunya sudah ada ya. Kalau tidak salah 26 atau 27 saya lupa. Nah, sedangkan yang terakhir sekali saya ngecek itu 22. Jadi sudah berapa tingkat di bawah, di atas dari punya saya sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian uji linearitas. Nah, uji linearitas ini adalah uji persyaratan apabila kita meneliti atau bentuk penelitian kita adalah kuantitatif yang tipe korelasional, yaitu mencari hubungan antara 2 variabel. Nah, contohnya tadi misalkan hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Nah, jadi di sini kalau diuji linearitasnya itu artinya apakah kelompok data pertama yaitu adalah motivasi ya, itu berkaitan dengan kelompok data yang kedua. Nah, apakah motivasinya meningkat juga akan meningkatkan hasil belajarnya. Oke ya. Nah, tata caranya juga sama, analyze, kemudian klik regresi, kemudian linear ya. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ya, jadi itu adalah pendahuluan kita untuk mengawali perkuliahan statistika inferensial ya. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya sambil saya berbicara. Nah, jadi yang perlu nanti kita tekankan di sini adalah pertama memahami metodologi penelitian ya, karena ini tidak bisa lepas dari metodologi penelitiannya. Ya.
kemudian dari metodologi penelitian tersebut, maka kita nanti secara khusus juga memperhatikan perumusan masalah ya. Apa perumusan masalahnya? Apakah perumusan masalah ini akan membawa kita kepada statistika deskriptif ataukah statistika deskriptif beserta statistika inferensialnya gitu. Nah, ya. Nah, ini mesti dipahami. Nah, secara operasional itu akan tergambar di metodologi penelitian kita. Ya, dari penelitian kita itu nanti diawali oleh apa? Diawali oleh perumusan masalah. Nah, nanti dari perumusan masalah itu nanti kita akan menguraikan tata caranya sehingga kita bisa menjawab masalah tersebut. Nah, itu semua tergambar prosedurnya dalam bentuk metodologi penelitiannya. Nah, dari metodologi inilah nanti barulah akan tergambar bagaimana cara kita mengolah data kita. Ya. Nah, cara mengolah data kita itu tadi saya sampaikan, kalau penelitian kita ini berbentuk penelitian kuantitatif, artinya datanya dalam bentuk angka-angka, nah maka pasti ada statistik di dalamnya. Nah, apabila ada statistik di dalamnya, ingat tadi saya katakan statistik itu bisa dibagi dua macam. Ya, ada statistika deskriptif dan inferensial. Nah, ya, bisa saja hanya sebatas deskriptif, ya. Bisa juga sampai kepada yang inferensial, artinya deskriptif juga, inferensial juga. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami dan tahu bahwa ini pasti jatuh-jatuhnya adalah statistika deskriptif dan inferensial, maka untuk yang bagian inferensial, maka kita mesti pahami bahwa inferensial itu juga terbagi dua. Ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Nah, ya. Nah, yang parametrik ini banyak disenangi karena eh, sepengetahuan saya ya, yang parametrik ini memiliki kekuatan lah gitu, kekuatan dalam atau derajat kepercayaan datanya itu tinggi lah begitu. Nah, sedangkan yang non parametrik ini mungkin agak kurang ya. Nah, secara khusus saya mau sampaikan di sini ya. Ini juga dipengaruhi oleh jenis data kita ya. Nah, sebelum ini kan sudah dijelaskan ya pada saat statistika deskriptif bahwa data itu bisa dibagi menjadi 4 macam kan? Masih ingat kan? Ya enggak? Nah, data itu dibagi menjadi 4 macam. Jadi ada data nominal, ya kan? Masih ingat? Nah, ada data ordinal. Kemudian berikutnya ada data interval dan selanjutnya ada data dalam bentuk rasio. Nah, di dalam SPSS ini ya, nanti kita akan ketika kita entry data, kita akan diminta untuk mengidentifikasi data kita ini berbentuk atau berskala apa. Nah, di SPSS dia tuh setahu saya itu 3 saja yang ditampilkan, yaitu ordinal, maaf, pertama itu nominal, yang kedua itu ordinal, yang ketiga itu adalah interval. Interval atau scale, saya lupa. Scale kalau nggak salah. Ada 3. Scale dengan interval ini sama ya. Nah, jadi rasionya tidak muncul. Tapi jangan tidak usah ini ya. Bukan berarti rasio tidak bisa diolah, bukan. Nah, maksudnya baik baik itu interval atau scale dan rasio itu masuk satu golongan di situ. Jadi nanti kalau misalkan dihadapkan dengan 3 pilihan, kalau kita sudah memahami data kita nih berbentuk data rasio, maka pilih saja yang interval karena ciri-ciri interval itu ada di rasio. Tetapi ciri rasio tidak ada di interval. Gitu ya. Nah, untuk data apa? Untuk data nominal, nah sama ordinal, nih pemahaman saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini di statistik ini dikenal sebagai data kategorikal. Jadi ada nama lainnya. Ya, dua kelompok yang pertama, nominal dan juga ordinal, ini orang kenal sebagai atau ahli menempatkannya sebagai data kategorial. Ya, kategorial. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Atau nominal saja, saya lupa. Nah, yang kedua itu adalah data yang biasa, saya lupa istilahnya ya, itu adalah data interval dan juga eh, data kuantitatif, maaf, data kuantitatif gitu. Yang satunya adalah kategorikal atau kualitatif, yang satunya adalah data eh, kuantitatif. Yang dimaksud dengan data kuantitatif ini adalah data yang berskala setidak-tidaknya itu interval dan juga rasio. Oke ya, jadi bentuk statistik kita itu yang menentukan itu ada beberapa hal ya. Nah, ada beberapa hal. Nah, yang pertama yang tidak masuk dalam penjelasan saya di awal, sana, sana.
Oke ya. Jadi data kita, enggak tahu. Cari. Nah, jadi untuk data itu tadi saya katakan itu levelnya ada 4 ya. Nah, 2 level yang pertama ordinal ataupun nominal itu biasanya kalau tidak salah saya itu disebut sebagai data kategorikal atau data kualitatif. Sedangkan yang data apa tadi saya sebutkan itu interval dan rasio itu sebagai data kuantitatif. Nah, jadi ketika kita sudah memahami bahwa ini pasti sampai ke inferensial, maka kita mesti tahu bahwa inferensial itu terbagi menjadi 2 macam bentuk pengolahan datanya atau analisisnya. Bisa parametrik ataukah dia non parametrik. Parametrik artinya dia memenuhi parameter-parameter seperti normal, homogen, dan juga linear. Itu parametrik namanya. Kalau dia tidak memenuhi itu, maka dia masuk ke yang non parametrik. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, apa? Bisa ini ya, menjadi awal ya untuk memahami statistik inferensial lebih mendalam lagi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke ya, saya kembalikan dulu ke tampilan awalnya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka izinkan saya untuk bertanya ya. Nah, saya ingin bertanya kepada, boleh Siti ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Siti. Iya, Pak. Nah, Siti, dari penjelasan saya tadi, nah, saya ingin bertanya kepada Siti ini. Nah, apakah uji homogenitas itu dilakukan setelah harus ya dan pasti setelah uji normalitas? Saya ulangi ya. Apakah uji homogenitas itu selalu dan pasti ya dilakukan setelah uji normalitas? Apa jawabannya? Iya, Pak. Menurut saya sih terlebih dahulu tuh uji normalitas, kemudian Ah, baru uji homogennya. ya, kenapa demikian? Coba kasih alasan. Kenapa harus normalitas dulu dilakukan? Bisa, Siti? Menurut saya sih, Pak, kan kalau yang uji normalitas nih kan kita kan hanya eh, apa ya? Hanya melihat eh, dari yang apa normalnya dulu yang nilai. Contohnya tadi kata Bapak tuh kan, yang nilai yang kurva tuh Pak. Ya, terus Kemudian kan kalau dari yang homogenitas nih kan sebelum menjadi homogenitas kan kita harus mendapatkan uh, normal kurvanya dulu, hasilnya dulu. Baru kita bisa membagikan dua kelompok tadi menjadi homogen. Kemudian baru sih uh, baru kita lihat lagi dari data yang kita peroleh dua kelompok ini homogen atau enggaknya lagi sih Pak, menurut saya sih gitu. Tapi ya kalau masih kurang jelas silakan Bapak perbaiki. oke. Coba saya minta pendapat dari Sylvia. Sylvia ada? Pertanyaannya adalah tadi ya, apakah selalu ya uji homogenitas ini dilakukan ya, selalu dan pasti dilakukan setelah kita melakukan uji normalitas. Sylvia bisa? Belum terlalu ngerti, Pak. Kenapa Sylvia belum terlalu ngerti?
Jadi Sylvia tidak tahu ya, belum tak paham, belum tahu kalau mana apakah ini terlebih dahulu, apakah harus normalitas dulu, selalu normalitas dan pasti normalitas terlebih dahulu yang diuji, baru dilakukan uji homogenitas. Kalau Valen bagaimana Valen? Ya Pak, boleh ulang lagi Pak pertanyaannya? Nah, pertanyaannya ya. Nggak jelas tadi soalnya. Apakah ya uji homogenitas ini selalu dan pasti dilakukan setelah uji normalitas? Jawabannya ya atau tidak? Kalau jawabannya oleh Siti tadi, ya apa? Ya harus normalitas terlebih dahulu gitu. Kalau jawabannya apa? Sylvia, dia belum tahu, belum paham. Nah, kalau Valen bagaimana? Dari penjelasan saya tadi, sejak awal pembelajaran tadi sampai sekarang, yang Valen bisa tangkap apa? Silakan Valen, beri tanggapannya. Tidak kayaknya Pak. Soalnya kan itu apa sih tadi berbeda gitu. Bentar, Pak. Kenapa alasannya? Oke ya. Jadi tadi Siti menjawab ya, harus selalu diawali oleh uji normalitas dan pasti selalu diawali oleh normalitas ya. Kalau Sylvia tidak paham, tidak tahu, sedangkan Valen tidak ya, jawabannya tidak selalu. Iya Nah, Pak. Selalu Pak. Normalitas selalu ya? soalnya selalu dipakai. Kalau homogenitas itu tidak selalu digunakan. Oke Iya ya, sih. alasannya Sylvia menjawab selalu terlebih dahulu adalah uji normalitas dengan alasan bahwa homogenitas ini tidak selalu dipakai begitu ya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah, nah jadi begini. Yang perlu dipahami di sini adalah bahwa uji normalitas dan uji homogenitas ini adalah dua uji yang berbeda ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya satu sama lain gitu. Tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Nah, tapi karena uji parametrik ini selalu mensyaratkan data itu harus berdistribusi normal, maka akan lebih efisien langkah kita kalau kita mencari normalitas terlebih dahulu. Ya, ya. Nah, karena uji parametrik ini selalu mensyaratkan normal, maka lebih efisien kalau kita mencari distribusi data kita dulu. Nah, kemudian baru homogenitas. Nah, ya. Nah, saya mendapatkan ada salah satu bentuk analisis ya, pengolahan data itu yang saya pahami ya dari bacaan saya yang pernah saya baca dari suatu artikel itu hanya mensyaratkan homogen. Nah, homogen saja tanpa dia melihat bagaimana distribusi datanya. Nah, masih diperhatikan di sini ya bahwa homogen ini adalah kesamaan varians ya. Apakah variansnya ini bisa dikatakan sama secara signifikan ataukah tidak. Nah, sedangkan normalnya adalah distribusi datanya, apakah memenuhi distribusi normal tadi. Nah, kalau dia memenuhi, maka dia termasuk data yang normal. Kalau tidak, maka dia tidak normal. Nah, andai kata nih, misalkan ada uji ya, andai kata ya, ada uji, kemudian dia tidak mensyaratkan datanya normal. Nah, otomatis yang kita lakukan hanya uji homogenitas saja kalau penelitiannya berbentuk komparatif. Begitu ya. Jadi semuanya selalu dikembalikan kepada kebutuhannya, ujinya apa gitu. Nah, karena dalam konsep kita ini untuk parametrik itu selalu mensyaratkan normal, maka lebih efisien langkah kita kalau kita mencari kenormalan data kita terlebih dahulu. Oke ya, ada satu lagi tambahan yang ingin saya sampaikan di sini ya terkait dengan memilih statistika parametrik itu adalah bagaimana cara kita mengambil sampel ya. Cara mengambil sampel. Nah, statistika parametrik itu selalu mensyaratkan data itu diambil secara random ya. Nah, ini mesti ditanamkan nih, mesti diingat-ingat ya. Jadi
kita baru boleh berpikir nih, kita boleh berpikir analisis inferensial kita apakah jatuhnya ke bisa baru kita dihadapkan dengan pilihan apakah memilih parametrik ataukah non parametrik itu ketika kita sudah memenuhi tadi ngambil sampelnya juga sudah random. Tapi kalau kita tidak random mengambil sampelnya itu dipastikan pengolahan datanya adalah pengolahan data yang non parametrik. Ya, ini mesti diingat ya. Nah, sambil nanti kita mengkaji kembali buku-buku statistika yang ada. Nah, ini yang banyak juga terjadi kesalahpahaman di sini. Kadangkala dia memaksakan ya pengambilan datanya itu pakai purposive ya. Yang mana itu adalah bukan random ya. Purposive itu kan bukan random. Jadi bertujuan mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak ada perandoman di situ. Sehingga dikhawatirkan itu tidak mewakili populasi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan parametrik ini adalah dimaksudkan bahwa supaya nanti ini menggambarkan parameter dari populasi gitu ya. Nah, karena penelitian kan biasanya menggunakan sampel. Nah, apabila kita sudah merandom, maka dipastikan nanti itu akan mewakili populasinya. Nah, itu yang dimaksud ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semua. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Sylvia, Siti, Valen, ada pertanyaan? Pak, itu masih belum paham yang bagian metode tadi. Bagian metode yang Iya. mana? Yang ini. Yang uji Kolmogorov Smirnov nih, Pak. Masih belum paham soalnya bagian itu. Oke. Jadi begini ya, mungkin tunggu ya, saya akan tampilkan dulu sedikit. Mudah-mudahan ya. Share screen. Sorry. Ini ya. Nah, jadi begini. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah yang namanya ya gini. Uji persyaratan itu ada banyak macamnya, ada banyak bentuknya. Nah, masing-masing uji itu punya kelebihan dengan kekurangannya. Nah, misalkan nih kalau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov nih diakui kevalidan informasinya ya. Itu ketika data itu dalam jumlah yang besar ya, jumlah datanya besar. Nah, sedangkan untuk jumlah data yang kecil, maka Safirovic sama Lilliefors yang lebih disukai. Paham ya? Nah, dalam SPSS biasanya 3 uji ini selalu ada bersamaan. Selalu ada bersamaan. Dan kadangkala dalam satu kali pengujian, uji normalitasnya itu menghasilkan simpulan yang berbeda gitu. Misalkan Kolmogorov nih, dia normal, tetapi menurut Sapiro dia tidak normal, Lilliefors dia tidak normal. Nah, kita mesti mengingat kembali data kita jumlahnya berapa. Kalau data kita jumlahnya itu 200-an, nah maka karena Kolmogorov ini sangat valid pada data besar, maka kita percaya hasil yang Kolmogorov. Nah ya, artinya datanya normal. Nah begitu. Tadi kan Kolmogorov normal, Sapiro tidak normal kan? Nah begitu saja pilihannya, ya. Nah ini adalah bentuk ujinya. Jadi yang dimaksud uji Kolmogorov ini adalah uji normalitas, salah satu bentuk uji normalitas. Kenapa dinamakan Kolmogorov? Karena yang merumuskan dan yang menemukannya pertama kali, merancangnya, itu adalah Kolmogorov dan juga Smirnov, ada 2 orang. Makanya dinamakan atau diabadikan nama pencetusnya sebagai nama ujinya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau ada silakan.
Ada pertanyaan lagi yang lain? Atau cukup? Oke ya, jadi sambil ini, oke nanti masing-masing dari kita ya, itu nanti mesti mempersiapkan aplikasi SPSS, karena saya berencana untuk mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dalam mengolah data kita nantinya. Nah, ini akan sangat bermanfaat nanti pada saat kita mengambil mata kuliah skripsi, ya. Jadi nanti tolong cari aplikasi SPSS, ya. Kemudian install di komputernya masing-masing. Nah, kemudian Excel juga ya. Nah, saya berencana pertama yang saya utamakan itu adalah yang menggunakan aplikasi dulu secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah baru secara manual, semi manual lah ya, kita akan menggunakan Excel. Untuk uji normalitas, homogenitas, dan juga mudah-mudahan sampai kepada linearitas. Ya. Kalau itu sudah semua sampai, baru nanti kita masuk ke uji-uji inferensialnya. Ya. Oke ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya cukupkan. Mohon ada respon, mohon berikan respon. Apakah ini sudah tidak ada lagi pertanyaan? Beri tanggapan. Dari saya tidak ada, Pak. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa dimaknai semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman. Kalau misalkan dirasakan belum mantap, ya silakan sambil kita bersama kembali membaca lagi buku-buku statistikanya. Ya, silakan buku apa saja itu dipersilakan ya. Nah. Oke ya, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup ya. Kita tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Pak, izin bertanya, untuk absennya gimana, Pak? Oke, kenapa? Untuk absennya gimana? Oh, absennya nanti biar ini, saya nanti yang ini manual dulu. Ya. Soalnya satu orang tidak masuk, Pak. Oh, ada satu orang tidak masuk ya. Oke, nanti di WA-kan saja. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya. Oke, bagi yang ingin segera ingin keluar dari room ini, saya persilahkan. Saya juga sekaligus ingin izin keluar juga. Oke ya, silakan. Saya tutup dulu.